لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف واللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء يا جامع يا مغني يا ذا الجلال والإكرام يا غني يا حميد احفظنا والمسلمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى وليس نرجو سواك فادرك إلهي درك قبل فانا والهلاك يا أم الدنيا والدين يا لطيف أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadin muttasili ila al-imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami'al Mu'awanah, sama-sama kita hormati orang tua kita Ustaz Haji Abdul Aziz Musahab. Alhamdulillah beliau baru pulang dari tanah suci. Jadi kalau orang dulu bilang tuh kalau baru pulang sama malaikat masih nempel sama dia. Doanya mustajab. Kita minta doain mudah-mudahan kita semua diberi sehat afiat, bisa melaksanakan haji dan umrah ke tanah suci haram. Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Ustaz Az-Zaini Abdul Ghani, Ustaz Muhammad Nafi, Ustaz Kazruni, Ustaz Hilmani, para asatidz yang lain, para hujat hadirin semua ya mah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji Yawi beli kitabnya yang samaan halamannya jadi kagak bingung. Emang biasa begitu deh, nggak di mana-mana. Dia datangnya nyari apaan? Duit hilang. Iya, lain kitab nih, kitabnya kitab jadul ya, susah nyarinya. Ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini walaupun habis turun hujan, alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kita untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuju mulai ta'lim suratul Fatihah lima min fadil syarikh min Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Samarqandi ila Raid Zaid bin Yazid Muhammad bin Zaid bin Yazid bin Yazid Muhammad Sudi badan fuqaha hadzal ma'asis hadzal masjid. Bismillahirrahmanirrahim wa hati ila hadrat Nabi al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi masuk di bab sifatil jannah wa ahliha, babu sifatil jannati wa ahliha. Jadi dalam bahasan yang lalu, dalam riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga itu ada satu puhunan yang kalau orang pakai kendaraan, kalau zaman dulu kendaraan paling onta, kuda, itu di jalan di bawahnya selama 100 tahun belum
ketemu lagi ujungnya. Artinya 100 tahun itu belum cukup waktu buat ngiterin ketemu lagi diameter dari pohon itu. Berarti kan kalau 100 tahun itu 100 tahunnya bukan jalan kaki, naik kendaraan. Kira-kira berapa gede itu pohonan? Ya, luar biasa itu pohonan. Maka inilah ikra'u ma syi'tum, maka perhatikan ya, in syi'tum wazilin mamdud ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah, dan naungan yang terbentang luas. Wa fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan juga di dalam surga itu ada berbagai macam kenikmatan yang belum pernah mata melihat, belum pernah kuping mendengar ya, akan keindahan kenikmatannya, dan juga belum terbetik sekalipun tentang keindahan dan kenikmatan surga itu di dalam hati manusia manapun. Jadi kalau kita masih bisa ngebayangin wah surga itu pasti itu bukan kayak begitu. Karena apa? Karena surga itu nggak bisa dibayangin kayak gimana indahnya. Jadi kalau masih bisa kita bayangin, itu bukan surga. Kalau surga itu nggak bisa kita bayangin bagaimana indah dan nikmatnya surga itu. Lalu kemudian ikra'u in syi'tum, coba perhatiin juga, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Ya, hadirin, dan seorang pun tidak tahu apa yang disembunyikan, apa yang disimpan untuk mereka, yaitu apa yang disembunyikan, yaitu berbagai macam kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata kita. Ya. Jadi Allah udah bilang, fala ta'lamu nafsun, seorang pun tidak ada yang tahu. Jadi kita nggak ada yang tahu itu seperti apa nikmatnya. Kalau kita masih bisa membayangkan, ya itu belum, karena wala khatara ala qalbi bashar, itu yang namanya indah dan nikmatnya surga. Kalau kita pengen, wah enak kali ya kalau ada surga, bini gitu banyak, gak ada yang berantem. Itu sih masih kita bisa bayangin. Gak kayak gitu, gimana dong? Jauh lebih nikmat lagi yang namanya di surga. Itu makanya kalau di dunia gitu kadang-kadang laki bini berantem, ada yang cemburuan, ya kan? Dikit-dikit bininya ada telepon dari cewek, mana apa tuh katanya? Itu teman kantor telepon mulu gitu, wah berantem. Udah handphone lo gue yang megang aja dah, gue nggak percaya sama lo nih. Ya kayak begitu, di surga udah nggak ada cerita yang begitu-begitu, ya. Aman semua, nggak ada yang pakai cemburu-cemburuan, udah semua. Ya, pokoknya udah seindah-indahnya tempat itu surga. Lalu kemudian disebut wala mau diusautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Itu di surga, ya. Mau diusautin, tempat naruh apa cambuk pecut, ya, tempat naruhnya doang, tempat naruh pecut di dalam surga itu lebih baik daripada dunia beserta isinya, lebih indah, lebih bagus dibandingkan. Dan itu baru kalau tempat naruh gituan aja lebih baik dari dunia beserta isinya. Sekarang kita jalan-jalan, tempat yang paling bagus yang pernah kita lihat mana? Ente jalan-jalan ke laut mana? Anyer paling bagus. Butek begitu bagus. Emang jalannya nyampe situ doang tahunya. Ya kan? Coba kita jalan yang jauh dikit tuh, ya ke Sulawesi, ya kan? Ke Maluku, kita jalan ke pantai-pantai yang airnya itu ikan kelihatan. Jalan tempatnya enak, pasirnya pasir putih, nggak ada karangnya, enak. Itu menurut kita paling enak di dunia. Oh, tempat paling indah. Atau kita mungkin nginep di puncak, waduh tempatnya nih, gua kalau nginep di sini paling keren nih tempat, pemandangannya, view-nya bagus dan lain sebagainya. Itu menurut kita paling enak. Belum ada apa-apanya dibandingkan tempat naruh pecut, ya, cambuk. Itu lebih baik daripada dunia beserta isi. Itu baru itu doang, itu dunia udah kalah. Bagaimana dengan yang lainnya? Ikra'u ma in syi'tum. Lalu juga perhatikan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh
dia itu adalah orang yang sangat beruntung. Ya, mereka yang dijauhkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah manusia yang paling beruntung, gak ada lain selain dia. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kita disuruh kejar itu yang namanya surga. Hidup di dunia capek hidup di dunia, nyari duit pagi, ya kan, berangkat harus pagi-pagi, telat dikit diomelin, gaji dipotong, pulang harus sesuai jam sekian pulang, gaji udah ditaker segitu. Kadang baru tengah bulan duit udah habis, puyeng gimana ya urusannya, minjam dulu, akhirnya gali lubang tutup lubang, kayak lagunya Umay Rahman tuh, gali lubang tutup lubang. Ismail hafal biasanya dia. Ya, itu kayak begitu udah hidup. Dunia capek. Ya hadirin rahimakumullah. Makanya kehidupan yang nikmat itu adalah kehidupan akhirat di surga. Nah makanya waktu hidup di dunia capeknya biar buat akhirat. Jangan capek hanya buat ngejar dunia doang. Kerja berangkat, sekarang subuh jam 4:06 dia udah jalan. Kadang-kadang dia kagak sembahyang subuh, pulang udah maghrib, sembahyang maghrib kagak, sembahyang isya kagak, nyari duit kaya juga kagak, miskin iya kan gitu, sembahyang ogah, ibadat ogah. Itu kalau kayak gitu tar mati gimana? Ya urusannya berat hadirin rahimakumullah. Ya jadi jangan ada yang mengatakan oh kita sih masuk surga aman udah gitu, yakin. Ya enggak, orang itu masuk surga dengan amal perbuatan mereka. Walaupun nanti ada pertolongan dari orang-orang tua kita yang ada di atas itu, mereka itu nolongin kita semua. Tapi tetap amal soleh kita itu lebih menentukan semuanya. Makanya karangan habaib itu kalau kita bertemu dengan mereka kadang-kadang ada yang ngomong gitu, kalau aneh Ustadz, aneh biar kata aneh nggak bener nih saat aneh tetap masuk surga. Ada datu aneh yang nolongin, iya ntar dulu, ya nggak, tetap aja. Ya semua bergantung kepada amal kita. Amal itu, walaupun itu yang mereka itu selalu ngedoain kita yang udah meninggal dunia. Ya, kan dalam satu hadis gitu. Ya, setiap inna a'malal ahya itu uradu ala asyairihim wa ala ahwali minal amwat, abaihim minal amwat. Bahwasanya amal perbuatan manusia itu akan dilaporkan kepada kerabat mereka, bapak-bapak mereka yang udah meninggal dunia. In kana khairan, kalau seandainya baik itu amal, mereka langsung mengucap syukur, hamidullah, mereka memuji Allah, bersyukur. Tapi wa in yaru ghaira dzalik, tapi manakala mereka dapati amal-amal anak keturunannya enggak kayak begitu, mereka doain ya Allah, ya Allahumma la tumithum hatta tahdihum hidayah. Allah, jangan dimatiin dulu tuh keturunan saya sampai engkau berikan mereka hidayah, engkau berikan mereka petunjuk biar jadi orang benar. Jadi mereka doain. Teman kalau ada gak benar juga, nah ini masalah jadinya. Cuman kalau orang-orang yang keturunannya kuat, walaupun di mudanya nggak benar, karena doa yang dari atas ini luar biasa, orang-orangnya itu biasanya dua tua jadi benar juga akhirnya. Tapi ente jangan ngarep gitu, wah gue kalau gitu gue ngarepin yang doain tua aja dah gitu. Nah kalau kitanya bandel terus dengan nempan-nempan didoain dari atas, orang tua kita udah gregetan banget, dia kagak bisa nabok kita ya, kalau bisa ditabok tuh kita, dia kagak bisa aja, cuma doain ya Allah, doain jangan dicabut dulu tuh nyawanya sampai diinsap, sampai ditobat, jangan dicabut. Itu mereka orang-orang tua kita yang ada di atas kakek kita nih, semua itu ngedoain keturunan-keturunannya. Nah tinggal kitanya aja nih yang didoain. Sama kayak orang main bola Indonesia kalau masuk Piala Dunia, saya yakin penonton juga doain semua supaya menang. Tapi kalau mainnya tolol tetap aja didoain gimana juga. Nah mainnya tolol kagak susah juga menang gitu. Artinya apa? Nah kita ini harus berusaha. Nah biar kata supporter banyak main di kandang sendiri, penontonnya 100.000, penonton kita ada 99.000, musuh cuma 1.000 doang penontonnya. Ya wah penuh. Ya
kita support, kita dukung semua. Ya tapi kalau permainannya nggak canggih, nggak bagus ya kalah juga. Artinya orang tua kita yang ada di sana doain kita, tapi kalau kitanya nggak benar, nggak mau berusaha memperbaiki diri, ya memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, introspeksi, ya percuma mereka juga doain. Capek. Ente nonton bola nih ibarat gitu. Nih leluhur kita nih ibaratnya supporter. Wah ayo bener. Tahu-tahu kan maksiat lagi. Dia udah pada bawa spanduk. Akhirnya spanduknya ditaruh tanah. Kata gue lemes banget nih doain turunan kita yang ini ngapain? Gablok banget kita doain. Bertahun-tahun kita doain masih gak bener juga. Itu kalau kita analogiin tuh kayak begitu. Kecewa gak penonton kalau timnya kalah? Kecewa kita udah capek-capek bela-belain. Udah beli tiket, beli seragam, bawa bendera, alah lagi di kandang sendiri lagi kalah. Lemes, pulang juga nggak semangat. Nah mereka juga gitu, orang-orang tua kita yang ada di sana selalu ngedoain kita walaupun mereka nggak pernah putus asa. Tapi kalau kita kemudian nggak bener lagi, ya mereka lemes juga dengan walaupun mereka nggak pernah berputus asa untuk doain kita. Makanya la tu'zu mautakum, jangan kalau kalian sakiti orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Ya salah satunya ini. Itu kalau amal kita jelek, itu laporannya datang tuh. Ya bulan, nih anak ente di dunia ini kerjaan ini, ya bikin onar mulu. Lihat nih laporannya. Orang tua dengar laporan gitu hatinya nyesek. Sama kayak ente ngambil rapot anak di sekolahan. Bapak Ismail, maju saya. Bapak ini anaknya lihat Pak, rapotnya Pak, kembangnya banyak. Ya, ada kembang. Ya, macam-macam kembang ini Pak. Udah gitu anak-anak nih Pak, anak Bapak nih kalau belajar, anak-anak duduknya di bangku, nih anak Bapak duduk di meja. Kita kan dengar buyeng, anakku gini-gini amat ya, malu-maluin aja. Jadi ibaratnya begitu. Apa nggak malu kita punya anak begitu? Artinya seperti orang tua tuh begitu. Ketika mereka udah meninggal, mereka udah ada di sorga, udah enak. Ya, walaupun sorga belum dimasukin, tapi dia udah mendapatkan kenikmatan seolah-olah di surga, itu tetap aja nggak enak. Ente lagi acara rame-rame senang, tiba-tiba dapat telepon, Bapak anaknya ditangkap Pak polisi narkoba. Yang tadinya lagi senang-senang langsung anyep di surga lagi enak dapat laporannya. Aduh, siapa sih? Ini pasti dia lagi nih anak ini. Lihat bener aja. Anaknya ada 8 nih yang satu begini laporannya jelek mulu. Akhirnya orang tua doain, ya Allah, ini anak saya Allah, doain ya Allah, tolong ya beri dia taufik hidayahmu ya Allah biar dia jadi benar. Jangan kau cabut nyawanya sebelum dia jadi orang benar. Tuh kayak begitu. Ya makanya kan yang namanya orang itu kawin disuruh ngelihat nasab keturunan, itu pentingnya di situ. Lihat bapaknya siapa, ibunya siapa, turunan orang-orang baik. Itu di atasnya biasanya orang-orang baik semuanya. Coba aja lihat yang di sini yang jadi ustadz, ya, turunannya kan turunan dia aja kan. Siapa coba deh, liatin aja tuh yang yang ada tinggal parang. Ya turunannya kalau dilihat tangkleannya, ya ketemunya jalurnya dia semua. Jadi saya coba aja lihat, nggak lepas dari itu. Karena emang manusia itu udah ada, Allah udah tentuin nih, yang bakal jadi paku-pakunya di masyarakat. Ini turunan dia. Ntar diurut ke atas, ya ketemunya dari sini. Yang ini ada juga ketemu dari situ juga. Ya begitu. Makanya doa orang-orang yang udah meninggal dunia, ya orang-orang tua kita, itu punya pengaruh yang kuat. Makanya kalau para habaib dia merasa aman, kenapa? Yang doain Nabi Muhammad nih nggak tanggung-tanggung begitu. Makanya mereka pede-pede aja. Nah kalau kita hati-hati, kita bapak kita siapa ini urusannya kan begitu. Ya kalau mereka tuh begitu. Tuh urusan dia dah. Kalau saya sih, kalau aneh sih saat aneh nggak sembahyang, aneh masuk ke surga juga. Ya terserah ente dah urusannya. Mau sembahyang mau kagak urusannya. Tapi kan tetap aja malu-maluin Nabi Muhammad. Laporannya Rasulullah. Nih ente punya turunan di bawah nih apa? Kerjaannya nggak bener mulu. Siapa sih namanya? Gitu tetap aja laporannya ada. Itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya walau begitu tetap didoain. Maka akhirnya jadi pada pas tuanya benar juga. Coba ente punya teman dah,
Dari kalangan habaib masih muda SMP SMA, ya badungnya luar biasa. Waduh, lo Habib doang kata, keblek banget tuh lagu lo. Tapi seiring waktu perjalanan, tahu-taunya bener aja dia tuh, bener. Udah jadi Habib sekarang deh, udah bener dulu begini banget temannya. Udah lo jangan ngomongin yang dulu udah berlalu katanya. Lo nggak dengar lagunya Mas Abi, yang lalu biar lo lalu. Ya jadi seperti itu. Itu doa kayak begitu yang cukup kuat. Makanya keturunan itu ketika kita milih pasangan itu vital. Makanya Rasulullah lihat keturunannya, bapaknya siapa, ibunya siapa, keturunan siapa dia. Keturunan orang-orang baik kita kenal apa kagak? Tuh, jangan asal main ambil-ambil aja sembarangan. Gitu. Emang kita mau ngambil alang-alang pinggir jalan nyabut aja. Entar dulu, lihat dulu. Ini punan tangkliannya kemana akarnya, biar kita tahu. Oh dia sama dia udah orang baik dah. Cari dah rada susah-susah dikit. Yang mau nyari yang lengkap yang empat-empatnya susah gitu. Yang cakep ada di dia, kaya ada di dia, ya, nasab ada di dia, agama ada di dia, berat udah kalau ada gitu ya ustadznya mendingan dia ngambil katanya kan gitu. Ya, jadi ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi keturunan itu salah. Kenapa Rasulullah melihasa biha? Karena memang punya kedudukan yang penting di kemudian. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala inna fil jannati hawra yuqalu laha la'abatun khuliqat min arba'ati asya'a minal misk wal anbar wal kafur waz za'faran ujinatinuha bima'il hayawan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, jadi dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang sesungguhnya di dalam surga itu ada bidadari. Ada bidadari dipanggil namanya la'abah, yuqalu laha la'abah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 unsur. Yang pertama dari minyak misik, lalu dari anbar, dari kafur dan juga ja'faron. Lalu habis itu wa ujinatinuha bima'il hayawan, lalu dicampur semuanya, dicampur tanahnya dia itu dengan air hayawan, air kehidupan. Maka faqala laha al-aziz, maka Allah bilang kuni fakanat, jadilah kamu, kun fayakun. Kuni karena ini bidadari nisbatnya muannas, kuni jadilah kamu, maka jadilah mereka bidadari wa jami'ul hud usyaqun laha. Dan semua bidadari yang diciptakan Allah itu sangat mempesona, sangat cakep, pokoknya nggak ada duanya dah. Dikatakan lau bazaqat fil bahri basqatan la azuba maul bahri. Kalau seandainya ada satu bidadari aja yang ngeludah di lautan dengan sekali ngeludah doang, tuh, maka niscaya air laut yang asin berubah menjadi tawar. Tuh bayangin, bidadari ngeludah di laut, sekali ngeludah air laut jadi tawar. Coba dah, bini kita kalau ngeludah gimana itu? Basi makanan diludahin sama dia. Ya itu bidadari itu ngeludah sekali doang, air laut yang tadinya asin jadi tawar. Bisa bikin kopi gara-gara bidadari ngeludah. Tadinya kita ngopi pakai air laut, kita mah aja bunuh diri kan, air asin. Tapi sekali bidadari ngeludah, tuh sekali doang, langsung. Ya. Makanya ada nama kamu ilmu-ilmu perdukunan tuh, makanan, masakan ada tuh ilmunya tuh, diludahin dulu sama dia, biar rasanya jadi enak. Emang syarat dukunnya begitu, ludahin dulu. Aduh. Gitu, ilmunya begitu. Ada kan yang begitu? Ada yang begitu. Makanya bidadari itu ngeludah doang sekali air laut jadi tawar. La azuba ma'ul bahri maktubun ala nahriha man ahabba ayyakuna lahu misli falyamal bi ta'ati rabbi. Lalu di lehernya ada tulisan, siapa yang menginginkan yang modelnya kayak aku, maka hendaklah dia berbuat taat, beramal taat kepada Tuhanku. Jadi
yang mau dapetin bidadari disuruh beramal soleh yang banyak, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh begitu. Ya hadirin rahimakumullah. Ya, jadi kalau kita bayangin dahsyat ciptaan Allah itu, ya bidadari. Allah ciptain begitu doang. Ya. Ngeludah air laut jadi tawar. Makanya coba kata bini kita bidadari. Gue pengen tahu lu bidadari apa kagak nih, gue ambilin air laut lu ludahin dah. Kira-kira jadi tawar apa kagak gitu, cobain aja. Itu yang diludahin. Ya kalau bidadari begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya ciptaan Allah itu luar biasa. Kenapa air laut bisa jadi asin? Air sungai jadi tawar. Ya sekarang tanyaannya, di laut siapa yang norain garam? Padahal tuh kalau hujan air turunnya ke laut semua, air tawar, tapi tetap aja dia asin gitu. Siapa yang kasih garam itu air kan gitu. Nah, ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, ardul jannati min fiddatin turabu hamis. Yang namanya surga itu tanahnya itu, dasarannya itu dari perak, sedangkan debunya itu dari minyak misik. Wa usulus sajariha fiddatin wa adauha lu'lu'un wa zabarjat. Sementara pohon-pohonnya itu, urat-urat pohonnya itu dari perak, dan batang-batangnya itu dari mutiara dan dari permata. Ya jadi lalu daun-daunnya dan buah-buahannya ada di bawahnya semua. Jadi pohonan surga itu kalau dilihat gambaran sekilas itu begitu. Jadi buahannya itu adanya di bawah daun, di bawah batang. Jadi di bawah semua. Kalau kita kan pohonan kagak, kayak pohon rambutan, buahnya adanya di mana? Di ujung kan. Metiknya susah, kayak galah, kayak tangga. Kalau di surga pohonannya di bawah daun semua adanya, di bawah batang semua. Itu ya. Jadi enak, ngambilnya gampang. Ya. Faman akala qaiman lam yu'zihi. Ya karena buahnya itu adanya di bawah, maka siapa yang ngambil mana tadi? Nih. Faman akala qaiman, siapa yang makan dia sambil diri, dia nggak pakai repot, nggak pakai susah. Orang pendek, jadi nggak butuh galah. Waman akala jalisan lam yuzi, makannya ngambil duduk juga nggak apa-apa. Kok makan sambil diri kan nggak boleh? Itu yang nggak boleh di dunia, makruh. Kalau di sana ente mau lompat-lompat makan juga mau sambil apa boleh, bebas, sudah kagak ada aturan. Jadi no rule, nggak ada aturannya kalau di surga, bebas. Karena kita diatur cuman di dunia doang. Di sana nggak ada aturan, bebas, selagu-lagunya. Kalau Jawi sekarang rambutnya baru sebahu, besok di surga nyampe nyengser 4 meter boleh, bebas. Jadi nggak ada yang larang di sana, udah mau lagu-lagu kita terserah. Yang hobinya mancing mulu, masuk surga aku, ya Allah, saya di surga saya pengen punya empang, ya Allah, Allah kasih empang mancing. Man sembayang mancing, dia mancing nggak sembayang johor noger aja di pinggir empang, ya kan? Gitu. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi seperti itu, waman akala muddaji'an lam yu'ti. Siapa yang makannya sambil berbaring juga enggak sulit, gampang. Gitu. Karena emang buah. Jadi kalau diri ngambil gampang, duduk gampang, berbaring sambil tiduran. Nah, buahnya ada di sini semua, tinggal ngambil doang. Hadirin rahimakumullah. Itu ibaratnya begitu buahan-buahan surga. Yeah. Jadi kesimpulannya, mau masuk surga ya? Gak ada yang jawab. Takut selanjutnya deh, mau mati gitu, dia udah tahu di bahasa Ustaz tanya mau mati duluan enggak. Nah emang syaratnya masuk surga kan mati. Mana ada orang masuk surga belum mati. Cuman ada nabi doang tuh, Nabi Idris ya, yang masuk surga ya belum mati. Ada lagi
diangkat ke langit Nabi Isa. Nah ini hadirin rahimakumullah. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat Quran, wa zullilat kutufuha tazlila, surat Al-Insan. Buahnya itu dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Wa zullilat kutufuha tazlila, yakni qurbat samaratuha hatta yanalahal qaimu wal qaidu. Jadi dekat itu yang buahannya dekat, jadi nggak ada yang tinggi, nggak kayak sekarang. Nah sekarang aja orang kan yang namanya pohon buah itu udah diciptain tuh ya macam-macam. Kalau dulu pohon durian tingginya bisa 20 meter dulu. Sekarang pohon durian ada yang cuma 3 meter, 4 meter, paling top 5 meter, buahnya udah banyak. Ada yang nanam anggur di pot doang, tingginya cuma 2 meter, buahnya udah banyak. Itu kayak ibaratnya gitu. Jadi nggak perlu ngambil tangga lagi. Orang di dunia aja bisa begitu, apalagi di surga. Jadi deket-deket semua pohon. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kita nih yang di dunia yang udah pada kena penyakit, ya kan, udah kena darah tinggi, itu kan udah nggak boleh makan durian tuh, dokter udah nggak ngasih. Bapak jangan coba-coba makan durian pak, ya kalau nggak mau diopnam. Coba-coba aja makan durian, pokoknya durian haram udah buat bapak, udah nggak bisa makan durian. Padahal dia doyan banget durian tadinya. Nah gara-gara makan kebanyakan nggak bagi-bagi tetangga, akhirnya dia stroke jadinya makan durian mulu. Ya. Nah itu kalau kayak gitu gimana kita makan durian? Ya udah nggak usah makan durian, tungguin aja ntar makan duriannya di mana? Di surga. Mati dulu ntar kita mati. Nah baru kita minta durian di surga. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Emang jatah kita udah dikurangin, kan orang begitu. Orang itu kalau udah mau mati itu rezekinya dikurang-kurangin sama Allah, nikmatnya dikurang-kurangin, emang udah begitu. Itu udah sunatullah. Orang kalau udah makin tua, tuh kan kalau ngaji duduk tuh sila salah. Ini dapat sila 5 menit dia ngelonjor dulu. Lo ngapa sih? Kaki gua kesemutan nih. Ya, itu tanda udah tuh. Gitu. Ya. Duduk lama-lama nggak kuat. Maunya nyender aja dah gitu. Ya, udah lemes sudah mulai. Ya, emang udah begitu, udah sunatullah manusia itu begitu. Ya udah mulai. Kalau yang masih seger kan udah mantap banget nih dia, ya udah lemes gitu. Saya aja nyender udah tua. Ya itu ya emang udah seperti itu. Udah mulai pakai kacamata ngelihat gitu kan. Udah mulai gurem, 4 meter udah kelihatan. Dikirain siapa ya? Tuh bini. Gue kira siapa lu? Bini gue. Udah mata nggak ngeliat bang, udah nggak ngeliat nih mata gue udah rada siwer gitu. Ya udah begitu, emang udah begitu sunatullah manusia. Saya juga mesti pakai kacamata nih, ada kacamata. Man kalau lagi enak saya nggak pakai. Kalau lagi nggak enak gurem nggak, no yang di belakang nggak kelihatan. Kalau lagi gurem no Mail mukanya rata. Mail rata kayak gitu lihat. Gitu, pakai kacamata, oh baru kelihatan. Gitu emang begitu dah. Umur ya nikmat itu memang makin berkurang. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi buah-buah pohonan di surga itu kayak begitu. Lalu an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala walladzi anzalal kitaba ala Muhammadin inna ahlal jannati la yazdaduna jamalan husnan kama yazdaduna fid dunya harman. Nah ini yang luar biasa buat penghuni-penghuni surga ya. Dari hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang telah menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni surga itu la yazdaduna jamalan husnan. Penghuni surga itu mereka setiap hari itu tiap waktu itu makin cakep, makin keren, makin bagus, makin ganteng gitu. Kama yazdaduna fid dunya haraman, sebagaimana orang itu waktu di dunia itu dari muda kemudian jadi tua. Kalau di surga kebalikan. Orang dari muda
jadi semakin muda. Jadi tambah keren, tambah cakep. Kalau kita kan kagak, udah lama nggak ketemu nih. Temen kita 20 tahun ketemu lagi, temen SMP, ya Allah. Lo udah kempot banget muka lo, gue lihat. Gigi udah pada jarang, ya Allah. Itu begitu. Tapi kalau di surga itu tiap hari ya, kita bukan makin tua, tetapi kita makin muda, makin tambah ganteng, makin tambah keren. Tuh di surga. Jadi begitu. Makanya orang sekarang ada orang takut jadi tua. Dia datang ke ahli kecantikan, kulitnya yang keriput ditarik. Ada itu begitu, kulit ditarik. Kau gimana cari narik? Saya juga gak ngerti. Kalau layangan kita tarik enak. Turik ada operasi plastik, hidung yang kurang mancung, dekatnya mancung, akhirnya salah operasi bengkok. Macam-macam orang tuh. Ya, zaman dunia orang tuh pengennya selalu cantik. Tapi yang nggak bisa dibohongin, yang namanya dunia orang tuh sunnatullah, makin tua, makin lama makin tua. Ya badan yang tadinya kuat makin lama makin lemah. Itu udah sunnatullah orang hidup di dunia. Tapi di surga nggak kayak begitu. Kita masuk surga itu umur sekitar 25. Ya. Sedang gagah-gagahnya dah. Ya kalau jauh ini umur 25 masih jadi playboy kayaknya ini dia. Majalah Trubus cuman dia. Ya. Itu umur 25 kita masuk surga. Berapa lama kita di surga? Ya selama-lamanya. Itu yang terjadi, semakin hari kita itu kelihatannya semakin keren, semakin muda. Artinya muda lah, setelah jadi anak orok lagi ya kagak. Mau jadi orang mau ngapain? Enggak. Jadi kita kelihatan makin, pokoknya tiap hari itu nggak ada. Kalau orang kan kadang-kadang gitu, hari ini lagi kelihatan enak loh, kelihatannya enak banget tuh habis dapat kontrakan loh ya gitu ya. Mukanya segar habis gajian gitu kali. Nah dapat tengah akhir bulan mukanya kita, lu mukanya lu mana dilihatnya gak enak banget, kusut banget temen lu, lagi banyak masalah lu ya, gaji udah habis gitu. Tapi kalau di surga nggak ada cerita begitu. Orang tuh dari ke hari mukanya itu makin la yazdaduna jamalan, tambah bagus, wa husnan, tambah keren, tambah bagus, tambah cakep semua. Itu hadirin rahimakumullah. Sebagaimana orang waktu hidup di dunia semakin hari semakin tua. Di dunia makin tua, di surga kita makin kelihatan muda terus. Nah ini makanya hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita pikirin kan begitu. Jadi kalau kayak gitu kita hidup di dunia kan cuma nungguin mati doang. Ya kalau orang yang udah paham kayak begini nih, dia ngerti. Nah dunia ini cuma tempat persinggahan doang. Tapi tetap walaupun persinggahan harus kita pikirin juga. Ya persinggahan. Karena tujuan kita yang abadi adalah di akhirat, pengen masuk surga. Nah kalau kita pengen masuk surga, banyakin amal soleh waktu di dunia. Caranya gimana? Ya sembahyang biar benar, gitu kan. Tadi giliran ada bola Piala Dunia, Kamerun lawan apa tadi ya? Lawan Serbia. Ya. Babak pertama 2-1 menang Serbia. Babak kedua berapa saat? Gue mau ngajar gitu. Ini kadang-kadang orang dah nggak ngaji kan masih ada lagi besok nih Piala Dunia kan jarang-jarang. Piala Dunia bisa juga kita lihat ulangannya dari handphone. Iya kan bisa nggak? Bisa. Yang penting kan kalau nonton itu kan bola. Yang penting ada paketannya, kita punya duit. Tinggal ketik doang nonton pertandingan kapan nih? Oh tadi itu Serbia lawan Kamerun. Lihat aja. Yang kita lihat kan gol-golnya doang. Sama tendangan-tendangan yang meleset-meleset hampir gol. Nonton bola yang enak kan gitu doang. Nah giliran di tengah-tengah bagi bola enak kan nontonnya? Kagak enak. Yang seru tuh kalau udah di depan gawang tuh, yang udah nyemplas kena tiang, yang di tepi skipper, wah itu yang seru. Jadi kalau nonton bola enakan lihat cuplikannya doang. Yang gol-golnya sama yang nyaris-nyaris gol itu yang penting. Ya kalau nonton dari awal bosan kadang. Apalagi kalau Indonesia yang main bola di situ-situ aja dah. Balik lagi, tengah lagi, balik lagi. Ini kapan kiper megang bola kan gitu dah. Kagak nyerang-nyerang, kagak enak nonton. Dengan kita matiin tuh TV. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi gitu. Tinggal dulu waktunya ngaji dulu udah, bola mah gak ada habisnya. Ntar ada lagi. Ini ntar jam 8 Korea Selatan main.
Oh, lawan Korea Selatan lawan mana? Ya, Korea main tuh. Itu mah. Oh, Indonesia kapan masuk? Kita nggak tahu dah tuh ya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita pengen dapetin akhirat, ya di dunia mesti dicari. Ya nyarinya begini tuh, ngaji, ada tahlilan datang, ngaji datang, sembahyang kalau bisa jamaah, lalu sholat sunat dikerjain semuanya. Ya. Kalau hari Jumat sembahyang bawa duit biar banyakan dikit, buat masukin kotak amal. Ngaji begitu juga. Nah, buat amal kita kan di akhirat. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu semua bentuk tabungan dan persiapan kita menghadapi kehidupan akhirat. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad qala haddatsana Hasan bin Nasr qala haddatsana Asad bin Musa qala haddatsana Hamad bin Salam an Sabit al-Bannani an Abdurrahman bin Abdi Laila an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar nada munadin ya ahlal jannati. Kata Nabi, apabila penghuni surga pada masuk ke dalam surga, dan juga ketika penghuni neraka pada masuk ke dalam neraka, maka akan ada suara yang memanggil mereka, ya ahlal jannati, wahai para penghuni surga, innalakum indallahi mau'idan, sesungguhnya bagi kalian ya di sisi Allah itu ada janji yang akan dilaksanakan. Yuridu ayyan jazakumuhu. Ya. Jadi ada janji bagi penghuni surga itu, ada janji yang sudah Allah janjikan, yang akan Allah tepati, yang akan Allah tunaikan, yang akan Allah laksanakan buat kalian. Fayaquluna, maka mereka nih penghuni surga, dia udah masuk surga aja udah girang. Alhamdulillah kita udah masuk surga. Tapi ada suara bilang masih ada janji Allah lagi nih ya, yang Allah udah janjikan buat orang-orang yang masuk surga. Maka mereka nanya, ma huwa alam yusakil mawazinana wa tubayyid wujuhana wa adkhalnal jannah wa adkhalna minan nar. Bukankah kita ini udah diberatin timbangan amal kita yang baik, lalu kemudian bukankah wajah-wajah kita udah dibuat bercahaya, dan juga bukankah Allah sudah memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan, mengeluarkan kita dari neraka. Gitu. Ya, mereka mikir, loh, ini kan janji Allah udah selesai semua. Apaan lagi yang Allah janjiin buat kita? Ini aja udah nikmat banget, masuk ke dalam surga, menikmati surga semua. Itu mereka udah mendapatkan kenikmatan yang amat sangat luar biasa. Tetapi ini suara bilang ada janji yang Allah udah janjikan buat kalian, yang mau Allah tepatin sekarang. Mereka nanya, apaan lagi? Ya, timbangan amal kita udah diberatin, wajah kita udah dibuat berseri-seri, udah dimasukin ke surga, dijauhin dari neraka. Lalu qala fayakshiful hijab fayanzuruna ilaihi, maka kemudian setelah itu dibukalah hijab, penutup tabir. Lalu fayanzuruna ilaihi, maka kemudian penghuni surga mereka bisa memandang dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fawalladhi nafsi biyadihi ma a'tahum syai'an huwa ahabbu ilaihim minan nazri ilaihi. Ya, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang lebih mereka sukai selain dari memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka memandang kepada Allah, itu kenikmatan surga semuanya itu hilang dari mereka. Mereka lupa semua kenikmatan surga. Kenapa? Ada nikmat yang jauh lebih besar, jauh lebih indah dibandingkan masuk ke dalam surga. Nikmat apa? Nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Karena itu adalah janji Allah buat para penghuni surga. Nah, itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu beramal soleh, mengumpulkan bekal kita untuk menghadapi perjalanan panjang menghadap Allah, dan kelak Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
dan dimasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tilka niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fi rizqi wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.